Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas mengenai al-hadz. Al-hadz dalam Al-Quran. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Ma'ani Al-Quran yang diampu oleh dosen Ustazah Nurlaila Sa'dillah. Baik, langsung saja. Sini ada pendahuluan. Sini Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mengandung petunjuk hidup, tapi juga keindahan bahasa. Nah, keindahan ini tampak dalam susunan lafaz, diksi, dan struktur kalimat yang menjadikannya itu objek kajian dalam ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani. Nah, salah satu kajian penting dalam ilmu ma'ani adalah yaitu al-hadzf, yakni atau penghilangan sebagai sebagian unsur kalimat yang secara makna itu tetap dapat dipahami. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi, dalam kajian bahasa Arab ini khususnya ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah itu ada ilmu ma'ani. Nah, situ terdapat berbagai gaya bahasa yang menunjukkan keindahan dan kedalaman makna. Nah, ini salah satunya itu al-hadzf. Nah, kemudian sini langsung kita ke pengertian al-hadzf. Nah, secara bahasa al-hadzf itu dari akar kata hadzafa yahzifu hadzfan, bermakna menghilangkan atau membuang atau meniadakan sesuatu dari tempatnya. Nah, secara istilah itu pengguguran sebagian unsur kalimat, kata, frasa, atau bagian kalimat dengan eh, tetap adanya korinah yang memungkinkan makna tetap dipahami. Nah, jadi eh, secara umum itu hazf itu penghilangan sebagian unsur kalimat, baik berupa kata maupun frasa, tanpa menghilangkan tanpa menghilangkan makna yang dimaksud. Jadi artinya itu eh, jadi artinya meskipun suatu bagian tidak disebutkan secara secara rinci gitu, secara eksplisit, nah pembaca eh, yang baca atau yang mendengar itu masih dapat memahami maksudnya melalui konteks kalimat atau situasi yang menyertainya. Nah, dalam istilah balaghah, hazf, hazf itu bukan sekedar penghilangan biasa, melainkan ini suatu teknik kebahasaan yang memiliki tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuan pentingnya itu yaitu seperti eh, salah satu tujuan pentingnya dari hazf itu meringkas meringkas ungkapan atau al-ikhtisar, yakni memperindah meringkas, memperindah suatu susunan kalimat atau memberikan penekanan makna. Nah, itu salah satu tujuan dari al-hadzf. Nah, maka dari itu unsur yang dihapus dalam al-hadzf ini, unsur yang dihapus dalam hadzf ini bukanlah unsur yang penting yang membuat makna hilang, tetapi justru itu sesuatu yang bisa dipahami tanpa harus disebutkan. Nah, kemudian di sini ada salah satu ulama balaghah juga eh, yang mengatakan al-hazf itu merupakan salah satu bentuk balaghah tertinggi karena terkadang makna itu justru lebih kuat ketika sebagian lafaz itu dihilangkan. Kemudian kita lanjut ke macam-macam al-hazf dan ada contoh-contohnya di sini. Sini eh, hazf yang pertama itu
dari macam-macam al-hazf ada hazf mubtada, yakni penghilangan peng, eh, hazf mubtada, yakni penghilangan subjek. Nah, di sini ada contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, eh, pada ayat ini itu secara struktur itu eh, nampak bahwa sifat-sifat seperti summum bukmun ataupun tuli, bisu dan buta itu langsung disebutkan tanpa didahului mubtada yang jelas. Nah, pada para ulama menjelaskan bahwa mubtadanya adalah hum, yakni mereka, tetapi itu dihilangkan. Kata hum sebagai mubtada ini dihilangkan. Jadi perhatiannya langsung tertuju pada sifat-sifat yang disebutkan. Nah, sehingga secara lengkap maknanya adalah hum summum bukmun umyun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Nah, penghilangan mubtada di sini memiliki efek retoris yang sangat kuat. Jadi pembaca itu langsung fokusnya itu langsung diarahkan pada sifat-sifat buruk tersebut tanpa terganggu oleh penyebutan subjek. Nah, gitu kurang lebihnya. Kemudian ada khobar. Khobar. Ini penghilangan predikat. Sini ada contohnya fasoberun jamil. Surat Yusuf ayat 18. Makna lengkapnya itu keadaanku atau kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Nah, di sini tidak dijelaskan khobarnya. Fokusnya langsung diletakkan pada konsep kesabaran. Jadi dalam ayat ini fasoberun jamil, potongan pada ayat ini terlihat bahwa hanya mubtada yang disebutkan, sementara itu khobarnya tidak disebutkan. Nah, secara makna lengkap itu ayat ini dapat dipahami fa'amri sobrun atau fa'amri sobrun jamil atau fasoberi sobrun jamil. Maka sikapku atau maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Nah, penghilangan khobar di sini memberikan efek penekanan pada konsep kesabaran itu sendiri. Nah, seakan-akan yang ini ditonjolkan bukan lagi siapa yang bersabar atau dalam kondisi apa. Nah, tapi kualitas kesabaran itu, kualitas kesabaran itu sendiri. Nah, itu kurang lebihnya mengenai hazf muftada dan hazf khobar. Kemudian setelahnya ada hazf fiil dan hazf maf'ul. Nah, pertama ini hazf fiil. Ada yakni hazf fiil ini penghilangan kata kerja. Di sini ada contohnya wa in hadum minal musyrikin astajaraka. Surat Taubah ayat 6. Nah, jawaban dari syarat tidak disebut secara eksplisit. Makna memberikan perlindungan itu sudah dipahami dari konteks, yakni artinya itu di sini terdapat struktur syarat in, kata in. Nah, tapi jawaban itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk fiil yang jelas. Jadi makna lengkapnya dapat dipahami sebagai fa'ajirhu wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Nah, di sini hazfiil sini terjadi karena jawabannya sudah sangat jelas dari konteks. Jadi ayat ini itu berbicara tentang orang musyrik ya meminta perlindungan. Nah, jadi secara otomatis itu jawabannya adalah memberikan perlindungan. Jadi penghilangan ini membuat ayat itu lebih ringkas dan tetap kuat secara makna. Kemudian sini ada contoh yang lain, macam hadf yang lain itu hadf maf'ul, penghilangan objek. Sini ada contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 60, kulu washrabu. Di sini objek dari makan dan minum tidak disebut. Jadi sehingga mana itu menjadi umum, mencakup semua yang halal. Nah,
Jadi di sini kan kulu washrobu belum jelas objeknya. Suruh makan apa, tidak dijelaskan makan apa dan minum apa. Nah, jadi eh, ini di sini artinya itu memberikan makna yang lebih umum dan luas. Jadi tidak menyebut objek secara spesifik. Jadi eh, potongan ayat ini mencakup semua jenis makanan dan minuman yang halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga gaya ini juga memberi kesan kelapangan dan kemudahan. Seolah-olah itu Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati rezekinya tanpa batasan yang sempit. Selama itu selama masih dalam koridor halal. Nah, kemudian macam yang lainnya lagi ada macam hadz jumlah dan hadz al-mudhaf. Nah, di sini hadz jumlah atau penghilangan satu kalimat utuh. Di sini ada contohnya walau taro idzu qifu 'alan nar. Nah, dalam eh, ayat ini terdapat kata lau, seandainya ya, artinya seandainya. Nah, tapi jawabannya tidak disebutkan. Jadi di sini ada tuh syarat, ada tuh ada tuh syaratnya itu lau, membutuhkan jawab syarat, membutuhkan jawaban seperti pasti kamu akan melihat sesuatu yang mengerikan. Nah, di sini kan artinya dan jika engkau melihat seandainya engkau melihat mereka dihadapkan ke neraka. Nah, di sini jawab yakni jawab syaratnya nggak ada. Membutuhkan jawaban seperti pasti kamu akan melihat sesuatu yang mengerikan. Tapi di sini dihilangkan. Jadi penghilangan kalimat lengkap ini justru memberikan efek yang sangat kuat. Jadi pembaca itu diajak untuk membayangkan sendiri betapa dahsyatnya dan mengerikannya keadaan tersebut. Jadi kalau dijelaskan secara eksplisit, mungkin efek emosionalnya justru berkurang. Nah, maka dengan penghilangan ini, dengan hadz, imajinasi para pembaca itu dilibatkan, sehingga kesan takut dan ngeri menjadi lebih mendalam. Jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, nah di situ tidak, tetapi di situ jawab syaratnya tidak disebutkan. Nah, kemudian macam kemudian di sini ada hadzf al-mudhaf atau penghilangan kata sandaran. Sini contohnya was alil qaryah. Ya, yang dimaksud ini adalah was alil qaryah. Jadi sini kan ayat ini was al qaryah artinya itu tanyalah negeri itu. Nah, secara logika kan nggak logis karena negeri itu tidak bisa ditanya. Nah, maka dari itu dapat dipahami bahwa di situ ada mudhof yang dihilangkan, yaitu kata ahl atau penduduk artinya. Jadi makna lengkapnya adalah sebenarnya itu was'al ahlal qaryah. Tanyalah penduduk negeri itu. Nah, di sini penghilangan mudhof di sini itu bertujuan untuk meringkas kalimat sekaligus mengikuti kebiasaan bahasa Arab yang menggunakan eh, sering menggunakan majaz atau kiasan. Nah, selain itu penggunaan kata negeri di sini juga memberi kesan yang lebih luas. Jadi seolah-olah itu seluruh lingkungan dan masyarakat di dalamnya itu menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi di sini kata ahlnya itu dihilangkan karena sudah dipahami dari konteksnya, konteks kalimatnya. Mungkin itu kurang lebihnya dari macam-macam al-hadz. Kemudian kita lanjut ke tujuan dan hikmah al-hadz. Di sini eh, tujuannya ada 4, ikhtisar, ta'zim, takhfif,
tafhim al-ma'na. Nah, di sini salah satu tujuan pentingnya itu dari harf itu ikhtisar, merangkum lafaz tanpa mengurangi makna. Jadi ini bukti kepadatan dan kemujizatan Al-Quran. Dan juga ada takzim, tujuannya hikmahnya itu takzim, pengagungan makna. Jadi sebagian makna itu terlalu agung untuk diungkapkan secara biasa. Kemudian juga ada takhfif, meringankan susunan kalimat agar lebih mudah diucapkan dan dipahami. Dan tafhim al-makna, memperbesar dan memperluas makna yang mengarahkan perhatian pada inti pesan yang disampaikan. Jadi dari kesimpulannya, dari semua penjelasan ini dapat dipahami bahwa hazf itu bukanlah kekurangan kekurangan dalam bahasa, melainkan ini justru ini menunjukkan tingginya sastra atau tingginya tingkat kefasihan bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran. Maka dengan hazf ini ayat menjadi lebih padat, lebih ringkas dan indah, dan tentunya penuh makna yang tersirat. Maka dari itu memahami hazf ini sangat penting dalam tafsir. Karena kalau kita tidak memahaminya, eh, seseorang itu bisa keliru dalam menangkap maksud ayat. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa yang sangat halus dan dalam, sastra bahasa yang memiliki kedalaman makna. Jadi tidak hanya menyampaikan makna secara langsung, tetapi juga mengajak para pembacanya itu merenung lebih jauh. Nah, mungkin itu kurang lebihnya pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai al-hadz dalam ilmu ma'ani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.